Coba deh, lihat mobil listrik. Kelihatannya kan keren ya, senyap, bersih, pokoknya mobil masa depan banget. Tapi, di balik citranya yang ramah lingkungan itu, ternyata ada rahasia yang, ya, cukup kelam. Sebuah cerita yang jarang banget diungkap, dan hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng. Dan masa depan itu, ternyata datangnya lebih cepat dari yang kita kira loh. Coba bayangin, cuma dalam 20 tahun ke depan, diperkirakan bakal ada 500 juta mobil listrik baru di jalanan seluruh dunia. Itu artinya ratusan juta baterai baru yang harus dibikin. Skalanya ini gila-gilaan, belum pernah ada yang seperti ini. Jadi, pertanyaan besarnya, berapa sih harga yang sebenarnya harus kita bayar buat revolusi mobil listrik ini? Karena di balik tampilan yang modern dan bersih itu, ada rantai pasokan global yang, well, penuh masalah. Yuk kita telusuri lebih dalam. Oke, jadi gini, jantungnya setiap mobil listrik itu ya baterainya. Benda inilah yang jadi sumber tenaga buat semuanya. Nah, untuk membuat baterai ini, kita butuh bahan baku yang sangat spesifik dan, jujur aja, cukup langka. Nah, disinilah kita masuk ke inti masalahnya. Mineral-mineral krusial yang jadi bahan dasar baterai ini. Dan dari sekian banyak mineral, mari kita fokus ke satu yang paling kontroversial, kobalt. Jadi, kobalt itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, kobalt itu bahan kunci yang bikin baterai mobil listrik jadi stabil, gak gampang panas, dan performanya bisa oke banget. Tanpa kobalt, teknologi baterai yang kita punya sekarang mungkin gak akan secanggih ini. Bahkan, saking parahnya, kobalt ini punya julukan yang serem banget. Berlian darahnya baterai. Julukan ini bukan tanpa alasan, ini merujuk pada masalah etis yang sangat serius di balik cara penambangannya, yang akan kita bahas sebentar lagi. Masalahnya, sumber kobalt ini terpusat banget di satu tempat. Bayangin hampir 2/3, ya 2/3 pasokan kobalt dunia itu datangnya dari satu negara aja, Republik Demokratik Kongo. Ketergantungan pada satu sumber ini jelas menciptakan risiko yang besar banget buat seluruh industri mobil listrik. Dan di balik angka-angka statistik itu, ada tragedi kemanusiaan yang nyata. Di Kongo, diperkirakan ada 40.000 anak-anak yang bekerja setiap hari di tambang kobalt. Mereka kerja di kondisi yang sangat berbahaya, tanpa perlindungan, dan seringkali jadi korban perbudakan. Ironis banget kan? Semua ini terjadi demi mineral yang menggerakkan mobil bersih kita. Dan ternyata masalahnya nggak cuma soal kobalt loh. Litium, bahan penting lainnya yang banyak ditambang di Amerika Selatan, juga punya dampak yang buruk. Proses penambangannya itu butuh air banyak banget, sampai-sampai mengancam pasokan air bersih dan merusak lahan pertanian warga lokal, seperti yang terjadi di Chile. Oke, dengan semua masalah ini, jelaskan industri otomotif itu lagi pusing tujuh keliling. Mereka di bawah tekanan besar buat cari solusi. Makanya mereka coba putar otak, beralih ke rekayasa teknologi buat cari jalan keluar. Tapi ya, realitanya tuh lebih rumit dari itu. Kita lihat perusahaan kayak Tesla, mereka gemar-gemar mau menghilangkan kobalt, tapi di saat yang